Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah keimanan manusia, selalu muncul sosok atau konsep yang mewakili pembangkangan terhadap Tuhan, kesombongan spiritual, dan penyesatan manusia. Sosok ini tidak hadir dengan satu nama atau satu bentuk saja, melainkan muncul dalam berbagai tradisi dengan istilah dan narasi yang berbeda. Dalam tradisi Barat dan Kristen, ia dikenal sebagai Lucifer. Dalam Islam, ia dikenal sebagai iblis, yang dalam banyak riwayat disebut memiliki nama awal, yaitu Azazil. Sementara dalam konteks sejarah penyembahan berhala Timur Tengah kuno, muncul figur Baal. Meski berasal dari latar belakang yang berbeda, ketiganya memiliki benang merah yang sama dan saling berkaitan dalam tema besar kejahatan spiritual. Lucifer dalam tradisi Kristen dipahami sebagai malaikat yang bercahaya yang jatuh karena kesombongannya. Ia digambarkan sebagai makhluk yang memiliki kedudukan tinggi, keindahan, dan kekuasaan, namun hancur karena keinginannya menyamai Tuhan. Seiring perkembangan teologi dan penafsiran Alkitab, Lucifer kemudian disamakan dengan setan, sang penyesat manusia sejak awal penciptaan. Dalam perjanjian baru, sosok ular yang menggoda manusia pertama itu dipahami sebagai iblis itu sendiri, menjadikan Lucifer bukan sekedar simbol sastra, tetapi figur kejahatan rohani yang aktif bekerja dalam sejarah manusia. Dalam Islam, konsep Lucifer tak dikenal sebagai nama, tetapi hakikatnya hadir secara jelas melalui sosok iblis. Dalam banyak literatur tafsir dan riwayat, iblis disebut memiliki nama awal Azazil. Ia bukan makhluk rendahan, melainkan makhluk yang sangat mulia, berilmu tinggi, tekun beribadah, dan memiliki kedudukan istimewa di langit. Sebahagian riwayat menyebut ia berasal dari golongan jin, penghuni surga, dan bahkan berada di tingkat langit ketujuh. Namun seluruh keilmuan itu runtuh ketika ia menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Penolakan ini bukan karena ketidaktahuan, melainkan karena kesombongan. Azazil merasa dirinya lebih baik karena diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Dari titik inilah ia dilaknat, diusir dari surga, dan berubah menjadi iblis, musuh manusia hingga hari kiamat. Iblis dalam Islam tidak digambarkan sebagai simbol semesta, tetapi sebagai entitas nyata yang memiliki strategi, bala tentara, dan misi jelas untuk menyesatkan manusia. Ia bekerja dengan cara membisikkan keburukan, membuat dosa tampak indah, menumbuhkan kesombongan, memecah hubungan manusia, serta menjauhkan manusia dari ketaatan kepada Allah. Namun Al-Quran juga menegaskan bahwa iblis tak memiliki kuasa mutlak. Ia hanya dapat menggoda, sementara keputusan akhir tetap berada di tangan manusia. Berbeda dengan Lucifer dan Azazil yang berfokus pada satu sosok pemberontak, Baal mewakili bentuk penyesatan yang bersifat kolektif dan sistemik. Baal adalah sebutan bagi dewa-dewa kesuburan yang disembah bangsa Kanaan dan Finisia. Ia dipercaya menguasai hujan, panen, badai, dan kesuburan manusia. Setiap daerah memiliki versi Baal sendiri, menjadikannya sangat fleksibel dan mudah diterima oleh berbagai komunitas. Penyembahan Baal tak hanya bersifat ritual keagamaan, tetapi juga melibatkan praktik-praktik yang merusak moral, seperti pelacuran kuil, ritual seksual, penyiksaan diri, hingga pengorbanan anak. Dalam Alkitab, penyembahan Baal digambarkan sebagai bentuk penyimpangan iman yang paling serius karena menggantikan Tuhan yang sejati dengan ilah yang palsu. Penyembahan Baal bahkan sempat menyusup ke dalam kehidupan bangsa Israel, terutama pada masa Raja Ahab dan Izebel. Dalam konteks inilah Allah menegaskan keesaan dan kekuasaannya melalui Nabi Elia yang menentang ratusan Nabi Baal di Gunung Karmel. Ketika Baal tak mampu menjawab seruan para penyembahnya, Allah menunjukkan kuasanya secara nyata, menegaskan bahwa Baal hanyalah ilah palsu. Dalam perjanjian baru, iblis bahkan disebut dengan nama Beelzebub yang berkaitan langsung dengan Baal Zebub, menunjukkan bahwa Baal dipahami sebagai manifestasi dari kuasa jahat. Jika dilihat secara utuh, Lucifer, Azazil, dan Baal bukanlah tiga cerita yang berdiri sendiri. Ketiganya menggambarkan satu tema besar tentang kejahatan spiritual yang bekerja dalam berbagai bentuk. Lucifer melambangkan kesombongan individual yang ingin menyamai Tuhan.
Azazil menunjukkan bagaimana ilmu dan ibadah tanpa kerendahan hati dapat berujung kehancuran, dan sementara Baal mempresentasikan penyesatan massal melalui sistem kepercayaan palsu. Ketiganya menjadi peringatan lintas agama dan lintas zaman bahwa kejahatan seringkali hadir dalam rupa yang tanpa indah, rasional, dan menjanjikan, tetapi pada akhirnya menjauhkan manusia dari kebenaran dan ketaatan kepada Tuhan. Dan untuk itu, simak video ini sampai tuntas karena kita akan mengupasnya dengan sangat detail dan lengkap. Bab 1, asal-usul iblis ataupun Azazil, penciptaan, kedudukan, dan keilmuannya. Jadi, pembahasan tentang iblis dalam Islam tak dapat dimulai dari kejatuhannya semata, melainkan harus ditarik jauh ke belakang pada asal-usul penciptaannya dan kedudukannya sebelum dilaknat. Al-Quran dan penjelasan para ulama menunjukkan bahwa iblis bukan makhluk rendahan sejak awal. Bukan pula simbol kejahatan yang tercipta untuk berbuat dosa. Ia pernah berada pada posisi yang sangat tinggi, bahkan termasuk makhluk paling taat di antara penghuni langit. Inilah yang membuat kisahnya menjadi peringatan besar bagi manusia. Al-Quran menjelaskan bahwa iblis berasal dari golongan jin. Allah berfirman bahwa jin diciptakan dari api yang sangat panas, berbeda dengan manusia yang diciptakan dari tanah dan malaikat yang diciptakan dari cahaya. Dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 27 dan Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 15, Allah menegaskan hakikat penciptaan jin dari nyala api. Karena asal penciptaan inilah, iblis kemudian merasa lebih unggul dibanding manusia, sebuah perasaan yang kelak menjadi sebab kehancurannya. Meski berasal dari golongan jin, banyak riwayat tafsir menyebutkan bahwa iblis itu memiliki kedudukan yang sangat dekat dengan malaikat. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa iblis adalah jin yang paling mulia, paling alim, dan paling taat beribadah. Karena ketaatannya ia diangkat ke langit dan berada di tengah-tengah para malaikat. Inilah sebabnya mengapa ia termasuk dalam perintah sujud kepada Adam meskipun ia bukan malaikat. Dalam banyak literatur klasik, iblis disebut memiliki nama Azazil sebelum dilaknat. Nama ini oleh sebahagian ulama ditafsirkan berasal dari kata Al-Aziz yang bermakna mulia, kuat, dan terhormat, serta Il yang merujuk kepada Allah. Dengan demikian, Azazil dipahami sebagai hamba Allah yang mulia. Penamaan ini tak bertentangan dengan kedudukannya saat itu, karena ia memang dikenal sebagai makhluk yang sangat tekun beribadah dan memiliki ilmu yang luas. Sayyidina Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi yang dikenal sebagai pakar tafsir, menyebut Azazil sebagai makhluk yang paling kuat ijtihadnya dan paling luas ilmunya di antara penghuni langit. Ia disebut pernah menjadi pemimpin para makhluk langit di bumi dan bertugas menjaga serta menegakkan ketaatan kepada Allah. Sebahagian riwayat bahkan menyebut bahwa ia pernah berada di langit ketujuh, tingkatan tertinggi sebelum Arash, yang menunjukkan betapa agung kedudukannya. Para ulama berbeda pendapat tentang apakah Azazil termasuk malaikat atau jin yang menyerupai malaikat. Mayoritas ulama Ahlussunnah seperti Imam Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir menegaskan bahwa Azazil adalah jin, bukan malaikat. Dalil utamanya adalah Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 50 yang dengan jelas menyatakan bahwa iblis berasal dari golongan jin. Adapun keberadaannya di tengah malaikat dan kesertaannya dalam perintah sujud bukan karena ia malaikat, tetapi karena kedudukan dan ibadahnya yang luar biasa. Kemuliaan Azazil juga digambarkan melalui kemampuannya untuk berada di langit dan mendengar kabar-kabar langit sebelum dilaknat. Hal ini sejalan dengan penjelasan dalam Al-Quran surah Al-Jin ayat 9 yang menyebut bahwa dahulu jin dapat menduduki tempat-tempat di langit untuk mendengar berita, sebelum akhirnya dijaga dengan panah-panah api. Ini menunjukkan bahwa akses Azazil ke alam langit bukan sesuatu yang mustahil pada masa itu. Namun, seluruh kemuliaan ini menyimpan bahaya besar. Ibadah yang panjang, ilmu yang tinggi, dan kedudukan yang istimewa ternyata tidak menjamin keselamatan jika tak disertai kerendahan hati. Para ulama menegaskan bahwa penyakit Azazil bukan pada kurangnya amal, tetapi pada rusaknya hati. Ia mulai memandang dirinya lebih baik dari makhluk lain. Ia merasa berjasa atas ibadahnya dan menilai keutamaan berdasarkan asal penciptaan,
bukan dari perintah Allah. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa kesombongan adalah penyakit hati yang paling berbahaya, karena dapat tumbuh bahkan pada orang yang rajin beribadah. Kisah Azazil adalah contoh paling ekstrim dari hal ini. Ia tak membantah keberadaan Allah, tak mengingkari perintah secara lisan, tetapi menolak dengan logika dan perasaan superioritas. Inilah yang menjadikan dosanya begitu besar. Bab 2, kesombongan sebagai dosa pertama, penolakan sujud kepada Adam. Momen paling menentukan dalam kisah Azazil terjadi ketika Allah menciptakan Adam. Inilah titik balik yang mengubah Azazil, makhluk yang sebelumnya sangat mulia, menjadi iblis yang terkutuk. Peristiwa ini bukan sekedar kisah sejarah penciptaan manusia, tetapi fondasi penting dalam memahami hakikat dosa, kesombongan, dan pembangkangan terhadap perintah Allah. Al-Quran mengisahkan bahwa setelah menciptakan Adam, Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan, bukan penyembahan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 34 bahwa seluruh malaikat bersujud kecuali iblis yang menolak dan menjadi golongan orang-orang yang kafir. Penolakan ini bukan karena ketidaktahuan, bukan pula karena lupa, melainkan karena kesombongan yang telah mengakar di dalam hatinya. Dalam Al-Quran surah Sad ayat 71-76, Allah menjelaskan dialog langsung antaranya dan iblis. Ketika Allah bertanya apa yang menghalanginya untuk bersujud, iblis menjawab dengan perbandingan yang ia anggap logis. Dirinya diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Inilah kesalahan mendasar iblis. Ia tak menolak keberadaan Allah, tak mengingkari perintah secara terang-terangan, tetapi menolak dengan logika yang menyimpang. Ia menilai keutamaan berdasarkan asal penciptaan, bukan berdasarkan perintah dan kehendak Allah. Para ulama tafsir menegaskan bahwa sujud kepada Adam bukanlah sujud ibadah, melainkan sujud penghormatan. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa perintah sujud ini adalah bentuk pemuliaan terhadap Adam sebagai makhluk yang diberi ilmu dan amanah sebagai khalifah di bumi. Dengan menolak sujud, iblis sejatinya menolak hikmah Allah dan meremehkan keputusan Allah. Kesombongan yang ditunjukkan iblis inilah yang oleh para ulama disebut sebagai dosa pertama dalam sejarah makhluk yang berakal. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa kesombongan adalah penyakit hati yang membuat seseorang menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Definisi ini sejalan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Iblis melakukan keduanya sekaligus. Ia menolak perintah Allah dan merendahkan Adam. Menariknya, kesalahan iblis bukan pada ibadahnya, karena ia telah beribadah ribuan tahun. Kesalahannya terletak pada cara ia memandang dirinya sendiri. Ia merasa ibadah dan asal penciptaannya memberinya hak istimewa. Inilah yang oleh para ulama disebut sebagai ujub dan takabur. Dan penyakit hati yang sangat halus dan sering tak disadari oleh orang yang rajin beramal. Ibnu Katsir menegaskan bahwa perbandingan api dan tanah tak digunakan iblis dalam kias yang rusak. Tanah justru memiliki sifat tenang, menumbuhkan dan memberi kehidupan, sementara api bersifat merusak dan membakar. Dengan logika yang salah ini, iblis mengedepankan akalnya di atas wahyu, dan inilah ciri utama pembangkangan. Akibat dari kesombongan tersebut, Allah menjatuhkan hukuman yang sangat tegas. Dalam Al-Quran surah Sad ayat 77, Allah memerintahkan iblis keluar dari surga dan menyebutnya sebagai makhluk yang terkutuk. Sejak saat itu, Azazil kehilangan seluruh kemuliaannya. Nama dan kedudukannya berubah, bukan karena Allah zalim, tetapi karena ia sendiri memilih jalan pembangkangan. Para ulama menekankan bahwa pelajaran terbesar dari peristiwa ini adalah bahwa satu dosa batin itu dapat menghancurkan ribuan tahun ibadah lahiriah. Kesombongan tak selalu muncul dalam bentuk angkuh yang terlihat, tetapi bisa hadir dalam bentuk merasa lebih benar, lebih suci, atau lebih tinggi dari makhluk lain. Inilah dosa yang pertama kali menghancurkan makhluk yang paling dekat dengan Allah, dan dosa yang sama pula yang paling sering menjatuhkan manusia.